Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di atas mobil pickup para petarung memperjuangkan Rempang di atas pickup ini. Coba lihat kemana hati nurani penguasa melihat tanah sebagus ini mau diserahkan ke Cina dan mengusir rakyatnya sendiri yang sudah ratusan tahun tinggal di sini. Inilah yang kena terdampak, Pak. Ini adalah kampung yang kata Bahlil kosong. Ya, Bu, ya. Ternyata ada kantor camat, ada rumah sakit. Putar sana Bapak ke TK nanti bilang. Putar ke TK bilang. Putar ke TK, Pak. Ah, ini kuburan Pak. Jadi, Pak. Ini kuburan Kak Pak. Yang ada Ini kawan kuburan Pak. yang Ini Pak. Nah, kuburan nih. Kuburan tuh. Kuburan. Bagaimana mungkin ada daerah tidak berpenghuni kuburannya ada? Ini pos kuman Pak ya. Ah, ini pos kuman ya Pak. Di sini atas sini pos kuman. Kami muter-muter dengan ibu-ibu untuk melihat kondisi Rempang sebenarnya, dan saya katakan Rempang ini sepertinya adalah salah satu serpihan tanah terbaik di Indonesia dengan kontur yang sangat bagus, jauh lebih bagus daripada ibu kota negara yang dibangga-banggakan itu. Ini mobilnya si Jokowi aja masuk. Ke sini ya? Jokowi aja pernah Pernah masuk kesini. sini, Pak. Oh, pernah. Nah. Iya lah, orang dia mau direbut dia. Baru itu udah pernah masuk, dia tahu tak ada ngomongan tak ada orang di sini. Pakai dia nak gusur ini kan dia tak pernah masuk kampung. Nah, Rudi nggak pernah kesini lagi ya? ini kan Pak Rudi. Rudi dia. Aku nggak pernah jualan sini ya. Kan jualan ini. Dia pernah pergi Sunan Tajur. Kalau Pak Rudi itu Balik kami tunggu dengan orang kuburan Pak tadi dengan SMP tadi. Kami bawa jodoh sampai kasih menolak kami. Ibu, yang tulis ini merah-merah kenapa itu Mbak? Suruh kita biasa aja. Mana Pak? Tolak anu. Tolak relokasi Pak. Tolak relokasi. Ini kan Pak. Ya. Oh, tolak relokasi. Oh, iya. Ini adalah Kampung Galang, itu ada kelapa muda, Pak. Kampung Sembulang yang akan digusur. Padahal ini adalah daerah yang sangat bagus pemandangannya dan tanahnya adalah tanah-tanah subur. Masa ya di sini mau dibikin pabrik kaca? Bapak Ibu sekalian, kami menyaksikan. Dari mobil truk ini saya menghimbau kepada penguasa dan kepada aparat, hentikan segera intimidasi kepada rakyatmu. Rakyatku sudah menderita. Ini ibu-ibu yang sudah berjuang setiap saat untuk mempertahankan sumber kehidupan mereka di Pulau Rempang. Lihat Pulau Rempang, pulau yang sangat bagus dan indah. Oke, kita semua berjuang untuk Rempang. Catat pernyataan saya di sini. Saya sebagai orang Indonesia datang ke Rempang untuk berterima kasih kepada masyarakat Rempang. Kenapa saya harus berterima kasih? Gara-gara bapak dan ibulah memasang badan sehingga di daerah-daerah lain yang lewat ASN itu sekarang tidak berlanjut juga. Kalau masyarakat Rempang kalah, saya yakin daerah lain juga akan diserahkan. Jadi saya nyatakan, lahirlah pahlawan-pahlawan baru Indonesia dari Rempang. Itu pahlawan-pahlawan baru yang betul-betul mempertahankan haknya dan melawan penjajah tanda kutip. Melawan penjajah dan pengkhianat bangsa. Itu penjajah dan pengkhianat bangsa bersatu untuk mengusir orang Rempang. Dan 31 orang yang ditahan sekarang, menurut saya 35 insya Allah akan jadi pahlawan. Karena mereka mempertahankan harkat dan martabat bangsanya. Proyek-proyek seperti ini sudah banyak di tempat lain. Nah, tapi setelah masyarakat Rempang keluar melawan, dan kita dukung semua, sepertinya mereka juga mulai menghitung. Saya tadi jalan melihat ada nggak hati nurani orang yang ngambil kebijakan ini
mengusir rakyatnya di tanah yang konturnya sangat bagus, ratusan tahun hidup, terus mengusir mereka. Itu di mana hati nurani mereka? Lepas dari apapun adalah bahwa ini rakyatku. Nah, jadi saya, kalau Bapak katakan tadi, ini pasti saya akan suarakan terus. Bapak dan Ibu tahu saya kalau bersuara ya enggak, saya nggak takut kalau di dalam kebenaran. Insya Allah ini saya akan sampaikan ke siapapun bahwa jangan lagi utak-utik rakyat, biarkan dia hidup senang. Karena bagi saya sangat tidak masuk akal. Saya kan paham pabrik kaca itu, saya tahu berapa luas yang dibutuhkan, paham saya. Dan pabrik begitu di tanah mana pun bisa cocok. Kenapa mesti harus mengusir kampungnya orang? Itu logikanya di mana? Jadi saya pikirnya ini hanya dibungkus pabrik kaca. Mungkin ada agenda lain di baliknya. Kenapa sih pabrik kaca sampai ditandatangani depan Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Cina? Pabrik kaca itu pabrik biasa aja lah. Asahi masih tahun 60-an udah ada itu pabrik kaca itu. Kayak hebat-hebat amat. Nggak ada tuh hebat-hebat. Jadi Ibu doakan bertahan bahwa pasti banyak tekanan, anggap untuk mengurangi dosa kita aja yang menekan itu. Dan saya yakin menekan juga itu sebenarnya. Saya kalau lihat rekamannya tuh bagaimana rakyat berhadapan dengan aparat di sini, itu betul-betul kayak terbayang oleh saya. Kalau saya seorang pemimpin, itu mungkin saya terbang ke sini melarang aparat itu. Masa rakyatku diusir untuk orang Cina, kan crazy. Gila itu namanya, mengusir rakyat untuk ya. Sudahlah. Kalau sudah aparat bergerak, itu kan aparat itu kan hanya satu yang bisa memerintah. Ya, hanya satu yang bisa memerintah. Yang lain itu, ya saya ingin menyatakan, kan masih Bapak ingat pernyataan Presiden Jokowi 2019 pada saat dia kampanye, kan dia menyatakan siapa yang menghalangi investor akan saya gebuk. Keluarkan kata-kata itu 2019. Setelah itu Luhut bin Sarpanjaitan menyatakan saya akan bulldozer. Sekarang dia udah kena sakit. Saya akan bulldozer. Terus keluar pernyataan Mahfud MD menyatakan tidak ada penggusuran senjata, itu pengosongan. Itu agak aneh. Ya Mahfud MD itu saya. Nah, keluar semua pernyataan-pernyataan. Kalau udah keluar pernyataan itu, ya presiden lah. Gak mungkin bukan. Ya kan? Nah, terus keluar pernyataan presiden juga bahwa kalau ada Kapolda yang tidak berhasil memuluskan investor masuk, maka harus diganti. Artinya polisi di sini hanya takut diganti aja, karena udah perintah presiden. Jadi kalau Bapak nanya siapa, ya presiden dia sendiri yang ngomong, dan MOU-nya yang tanda tangan di depan dia kok. Dan biasanya kalau kita paham, kalau ada tanda tangan sesuatu di depan presiden, itu pasti persetujuan presiden, pasti, nggak mungkin enggak. Tapi kita tahu lah presiden kita ini pasti menyatakan nanti aku nggak tahu, tidak.